meminta, memohon kepada dunia kan supaya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Lalu tiba-tiba dia menolak Israel, maka sebaiknya dibatalin, jangan di Indonesia. Berarti Indonesia nggak siap untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Simple. Karena mereka memang ini bangsa yang rasis ya. Betul. Karena didominasi oleh Islam, dan Islam kita tahu Islam adalah agama yang rasis, yang membedakan kasta, yang membedakan warna kulit, yang membedakan kafir dan tidak kafir, itu hanya Islam. Saya harus dikucilkan dari pergaulan internasional. Ya, satu, ya masalah Israel. Kedua, nasi goreng babi. Ya kan, hari ini kan di Malang ini kan Satpol PP kan rahasia nasi goreng babi kan edan kan. Itu. Hubungannya apa nasi goreng babi dengan Satpol PP? Nggak ada urusannya. Semua orang berhak untuk jualan. Alasannya karena bulan Ramadan. Lalu kalau bulan Ramadan orang Cina bunuhin aja itu orang-orang Cina yang makan babi. Goblok juga nih orang Malang ini Satpol PP. Ya memang di Malang ini memang nggak jelas juga sih ya. Saya juga nggak ngerti ini sama si orang-orang di Islam di Malang ini. Bunuh saja itu orang-orang Cina yang makan babi. Ya kan? Pengaruh kadrun. Justru Kristen yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu si Egi Sujana itu ngomong yang sesuai dengan Pancasila hanya Islam. Karena ketuhanannya cuma satu. Goblok itu. Terima kasih Pak Rajauti. Shalom untuk semuanya, Pak Paul. Semuanya terima kasih. Iya, jadi begini. Ya, kita melihat memang Indonesia ini aneh. Jadi Pancasila justru dipakai sebagai alat oleh kadrun untuk melawan sesuatu yang mereka tahu salah, tapi mereka paksakan. Misalnya soal olahraga. Olahraga ini kan justru merupakan suatu public diplomasi lah ya, melalui sport. Jadi bisa ada hubungan yang baik antara pemain-pemain yang bisa juga membawa bangsanya kepada suatu citra yang baik. Tapi Indonesia itu aneh. Mendasarkan Pancasila dalam pasal pembukaan di mana penindasan terhadap bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa ini adalah manipulasi daripada kadrun. Israel kapan pernah menindas Indonesia? Yang menyatakan ini adalah sebagai salah satu wakil ya, jadi pelaksana tugas dari Menpora, yaitu kalau saya tidak salah namanya Wasir. Dari nama saya sudah kelihatan nih Wasir ini orangnya pasti kadrun lah, yang duduk di dalam pemerintahan, yang dibayar oleh pemerintah dengan gaji ya tentunya dan fasilitas yang begitu hebat, cuman untuk mencari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Jadi di sini kita melihat bahwa ajaran agama ini yang telah merusak Indonesia dari semua lini, dari RT seperti Wawan sampai kepada tingkat menteri dan bahkan kepada mereka yang punya kedudukan yang sangat vital di Indonesia. Misalnya Menko Polhukam. Coba lihat apa yang mereka selalu lakukan, framing terhadap orang-orang Kristen. Tidak ada lagi pikiran mereka selain daripada apa lagi yang kita bisa jadikan ini sebagai alat untuk menindas dan memperlakukan mereka supaya mereka tidak boleh berkutik. Dan ini dikait-kaitkan, apalagi kalau bukan karena agama Indonesia membenci Israel. Aneh. Kalau Maroko saja bisa membuka hubungan jalur diplomasi, itu salah satu negara Arab. Kok Indonesia yang boleh dibilang jauh sekali dari segi geografis dan juga kepentingan, kok aneh. Sampai saat ini ya jelas Indonesia tidak memberi visa kepada orang-orang tentunya ke Israel, jadi harus ke tempat yang lain. Ini kan mempersulit rakyat. Tentunya ya kita sebagai orang ya pingin tahu dong sejarah dunia, pingin tahu bagaimana Yerusalem itu. Tetapi orang-orang Indonesia yang sangat terbatas kemampuan mereka untuk mencari cara, ya terbentur karena secara diplomatik tidak ada hubungan. Ini namanya itu
pembodohan kepada rakyat. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak berlaku bagi Pancasila untuk menekan itu. Jadi jangan para kadrun ini yang justru mengambil kesempatan dari Pancasila itu yang dijadikan alat atau senjata untuk menembak orang-orang yang mereka tidak inginkan. Padahal mereka ini bersuara atas nama khilafah. Kalau sebenarnya kan jujur, sport adalah bagian daripada kesenangan setiap orang mungkin untuk menonton aksi daripada mereka yang bermain. Jadi tidak ada hubungan dengan politik lah, apalagi dikaitkan dengan Pancasila. Sok Pancasilais, padahal mereka sendiri yang menyelewengkan Pancasila. Kalau benar-benar Pancasilais, tangkaplah si Somad. Karena dia melanggar pasal 156 dan juga dengan ketentuan di dalam pasal 129. Jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 dan kemudian dikembangkan dengan adanya amendment dalam pasal 156. Ini tujuannya apa? Memframing orang-orang Kristen. Kita spesifik sajalah di sini karena kalau kita bilang juga minoritas, ya terbukti Gubernur Bali ini lebih pro kadrun daripada melihat bahwa orang-orang Israel banyak sekali yang mereka jadi turis di Bali. Banyak mereka yang pakai paspor Amerika, orang-orang Israel yang ada di Amerika. Karena di sini mereka bebas punya 2 paspor. Jadi jangan mereka dan di negara lain, saya tentunya ya Eropa dan mungkin juga di Australia. Tetapi di sini kan kita lihat jelas bahwa di Indonesia yang selalu jadi isu agama. Bahkan bumbu babi pun di framing. Siapa yang menjualnya? Ya, memangnya negara kita itu milik dari salah satu agama. Dan yang ikut-ikutan di sini para pejabat. Saya ingat juga dulu Gubernur Kofifa di Jawa Timur ikut datang restoran Padang untuk mencari apakah ada di sana jualan yang pakai bumbu babi. Ini gila. Orang-orang memikirkan apa yang dia dapat lakukan bagi provinsinya dan negaranya, bagi mereka yang tingkat atas. Justru yang diurusin bumbu babi. Dan ini U20 yang untuk olahraga. Yang membuat sebenarnya hubungan baiklah. Kalau pemerintah justru dengan pemerintah tidak ada hubungan, tapi melalui sport bisa kita jalin kebersamaan. Tapi di sini kita memang melihat Indonesia ini negara aneh yang selalu dijadikan polemik adalah agama karena mereka memakai kekuatan agama ini untuk mencari kedudukan, mencari uang untuk dikorupsi. Sampai saat ini kenapa tidak ditindak yang sudah begitu santer mengenai koruptor-koruptor itu yang sampai menghilangkan uang negara 300-an miliar, triliun, bukan miliar lagi ya, triliun. Kok didiamkan? Yang dibicarakan masalah olahraga anak-anak muda yang seharusnya senanglah Bali ini menjadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi oleh orang-orang Israel tanpa melihat politik yang kalau dikaitkan juga dengan Pancasila itu nonsens semua itu. Di mana Israel tidak pernah menindas atau menduduki Indonesia. Tapi Indonesia ya itulah mencari excuses cuma karena agama. Dan yang menggelontorkan ini para kadrun justru karena ini juga dilakukan oleh para pendemo 212 yang pasukannya si Rizik dan si Mbak Mukmin menolak tim Israel U20 untuk datang ke Indonesia. Kok dari pemerintah juga masuk di dalamnya. Jadi di sini ketegasan daripada Pak Jokowi dibutuhkan. Janganlah membiarkan seperti ini. Negara luar tidak mudah untuk terus dibodohi dengan memakai Pancasila sebagai cara daripada kadrun untuk memanipulasi bangsa. Ya bangkit dong. Pak Jokowi dan para aparat, kalau seperti si Mahmud ya sudahlah. Itu sudah jelas-jelas kadrun. Kita melihat saja sampai saat ini. Satu kata pun mengenai bagaimana
komentar dia si MKC dikasih makan tai oleh si Bonaparte. Dan kita juga nggak tahu bagaimana Bonaparte sekarang. Mungkin juga dinaikkan pangkat justru. Inilah Indonesia. Jadi layak kalau kita untuk menyampaikan ketidakpuasan bagi suatu negara yang tidak melindungi hak-hak daripada rakyatnya. Dan juga memanipulasi Pancasila dengan keinginan-keinginan yang sesungguhnya menjurus kepada kadrunisasi khilafah. Jadi bagaimana kita diam? Dan saya harap masih banyak orang-orang yang diam saat ini supaya bangkit dong, lawan. Dan khususnya juga untuk Gubernur Bali. Kok Bali ini yang dianggap sebenarnya cukup moderat karena kota turis, kok justru gubernurnya ikut-ikutan jadi kadrun. Di sini kita melihat bahwa oligarki itu memang telah menjadi benang kusut di Indonesia, sulit untuk diputuskan. Jadi baiknya itu ya dipotong, majukan orang-orang yang sama sekali tidak kompromi dengan sifat-sifat yang dibawakan oleh para pencoleng dan mengatasnamakan Pancasila. Ini saja masukan saya. Terima kasih Pak. Males melihatnya itu Indonesia seperti ini. Ya, ada dua ya. Satu tadi masalah Israel ya. Sebentar. Israel. Nah, dulu wajah saya. Masalah Israel, saudara ya. Indonesia ketika sudah meminta, memohon kepada dunia kan, supaya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Lalu tiba-tiba dia menolak Israel. Maka sebaiknya dibatalin, jangan di Indonesia. Berarti Indonesia nggak siap untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Simple. Dan saya sih... Iya sebenarnya Indonesia, betul Pak. Indonesia sebenarnya yang keluarkan. Indonesia yang harus dikeluarin dari komunitas internasional karena rasis. Iya, rasis ini. Iya, betul. Iya kan? Ya. Rasis Indonesia, udah jelas. Karena mereka... Memang ini bangsa yang rasis ya. Betul. Karena didominasi oleh Islam. Dan Islam kita tahu Islam adalah agama yang rasis. Yang membedakan kasta, yang membedakan warna kulit, yang membedakan kafir dan tidak kafir, itu hanya Islam. Ya, hanya Islam. Yang kalau orang Kristen, orang benar, orang tidak benar, itu beda. Kita tetap hidup bersama. Kalau Islam, kafir tidak kafir, bunuh. Ya kan? Lalu antisemit. Nah, ya kan, antisemit kan dari Islam. Wah, dulu Kristen juga udah bertobat. Agama Kristen sudah bertobat, sudah nggak ada antisemitik agama Kristen. Ya, jangan debat sama saya, itu kuliah saya di Haifa ya. Udah nggak ada antisemitik orang Kristen, gereja antisemitik nggak ada. Justru gereja supporter utama Zionisme ya. Gereja itu yang menjadi pensupport utama Zionis. Jadi jangan bilang hari ini gereja Zionis, enggak gereja antisemit. Islam dari zaman Muhammad sampai hari ini antisemit, bunuh orang Yahudi dimanapun, ya kan? Nanti ya paper saya nanti saya presentasikan di sini nanti semua ya nanti. Tapi nanti kalau sudah kalau sudah selesai semua nanti satu-satu saya bahas ini paper saya. Bagaimana orang-orang Islam Indonesia ini antisemitik, ya kan? Jadi justru Indonesia harus dikucilkan dari pergaulan internasional. Satu, ya masalah Israel. Kedua, nasi goreng babi, ya kan? Hari ini kan di Malang ini kan Satpol PP kan rahasia nasi goreng babi kan edan kan? Itu. Hubungannya apa nasi goreng babi dengan Satpol PP? Nggak ada urusannya. Semua orang berhak untuk jualan. Alasannya karena bulan Ramadan. Lalu kalau bulan Ramadan orang Cina bunuhin aja itu orang-orang Cina yang makan babi. Goblok juga nih orang Malang ini Satpol PP. Ya memang di Malang ini memang nggak jelas juga sih ya. Saya juga nggak ngerti ini sama si orang-orang di Islam di Malang ini. Bunuh saja itu orang-orang Cina yang makan babi. Ya kan? Pengaruh kadrun Pak, karena mereka sudah kemasukan dengan pengaruh-pengaruh khilafah di mana-mana Pak. Dan lagi satu, mereka mempersenjatai Pancasila, sepertinya mereka Pancasilais, padahal ini orang-orang khilafah semua. Coba bayangkan, yang menolak itu kan tadi misalnya grup 212 dan sebangsanya, dan Egy Sujana dan semuanya lah. Sekarang ini wakil daripada pemerintahan, pelaksana tugas, wakil daripada Menpora. Seharusnya harus terbuka dong olahraga. Jadi kita melihat bahwa Pancasila itu justru dipakai sebagai alat kekuatan politik
oleh politik identitas itu sendiri. Kedua, kita bisa melihat bahwa mereka mempergunakan Pancasila untuk menghimbau supaya NKRI harga mati. Ini pembodohan demi pembodohan. Republik Indonesia berdasarkan Pancasila itu harga mati Pancasila. Tapi itu juga bukan harga mati sesungguhnya. Mutlak dilakukan. Harga mati hanya keyakinan kita kepada yang kita yakini. Yesus terus selamat dunia. Itu saja. Nggak ada harga mati di dunia ini. Komunis saja kan hancur. Jadi Ya, komunis masih ada, Pak. Sampai sekarang ya juga masih ada. Pak. Tapi ya Rusia kan nyatanya Pak jadi federasi karena tidak kuat untuk menahan ideologi. Jadi maksudnya keyakinan kita mungkin dalam keselamatan itu ya memang harga mati. Nggak bisa ditawar-tawar. Sehingga kita juga berani mati di sana lah. Tapi kalau Pancasila dipakai sebagai alat, senjata untuk kekuatan, untuk memanipulasi, itu yang kita tentang. Itu aja Pak. Makasih. Balik lagi ya tadi. Jadi apakah komunis itu selalu jelek? Tidak. Ya nyatanya hari ini komunis yang menyelamatkan 1,5 miliar, 1,5 miliar orang Cina diselamatkan. Yaitu 5 kalinya Indonesia itu. Ya kan? Indonesia gagal dengan Pancasilanya. Karena apa? Nggak dilakukan Pancasilanya. Nah, kalau bilang Pancasila, enggak. Islam itu menolak Pancasila. Karena ketuhanannya Maha Tunggal. Ya kan? Sementara Pancasila Maha Esa. Ya kan? Maha Esa. Ada sang pencipta pokoknya di dunia ini. Tetapi bukan Maha Tunggal. Beda dengan Islam Maha Tunggal. Justru makanya balik lagi. Apakah Islam Pancasila? Bukan. Islam itu bukan agama yang sesuai dengan Pancasila. Karena di dalam Islam Anda mengkafirkan, mengekskludkan orang lain. Sementara dalam Pancasila Anda harus hidup bersama. Seperti orang Kristen harus hidup bersama. Ya, orang Kristen itu hidup bersama ya. Di mana-mana contoh. Makanya negara-negara yang mayoritas warganya Kristen itu pasti lebih Pancasila daripada yang warganya Islam. Termasuk daerah-daerah di Indonesia, wilayah-wilayah provinsi, daerah kota di Indonesia yang mayoritas Kristen pasti lebih Pancasila daripada yang mayoritas Islam. Itu membuktikan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Justru Kristen yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu si Egi Sujana itu ngomong yang sesuai dengan Pancasila hanya Islam. Karena ketuhanannya cuma satu. Goblok itu. Dokternya saya nggak tahu lulus dari mana. Belajarlah sama saya. Ya, Dr. Joseph Paulus Sang Nabi ke-26 ya. Alma mater saya di Haifa ya. Belajar sama saya. Yang namanya ketuhanannya Maha Esa, Soekarno sudah tahu di Bali ada banyak dewanya. Nggak mungkin cuma satu tunggal. Ya. Karena mereka dikasih tahu yang namanya Maha Esa itu apa artinya Esa, bukan tunggal. Nah, karena di Bali dewanya banyak. Ya, harus mau terima nggak terima di Indonesia ada banyak sekali dewa-dewa. Kalau Maha Esa itu Maha Tunggal, ya pasti akan dibilang ketuhanannya Maha Tunggal. Itulah sebabnya dibilangnya ketuhanannya Maha Esa karena Islam tidak mengenal Esa. Islam itu mengenalnya tunggal. Nah, itulah salahnya. Dan Indonesia itu kodratnya Indonesia adalah ketuhanannya itu yang plural, bukan yang tunggal, tetapi Esa. Ya kan, bahwa semua agama mengakui ada sang pencipta, baik itu plural, baik itu dalam rupa singular, tetapi semua keyakinan di dunia ini percaya dengan sang penguasa yang Esa itu, yang itu. Apakah yang itu adalah tunggal? Tidak. Makanya namanya ketuhanannya Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Makanya Bhinneka Tunggal Eka, bukan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Esa. Nggak bisa diganti. Nggak ada Bhinneka Tunggal Esa itu nggak ada di Indonesia. Adanya Bhinneka Tunggal Ika. Adanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Itu kalau orang Islam itu ngerti. Nah, masalahnya dari SD sudah di-framing dengan ketololan agama Islam. Ya salahmu sendiri. Nah, lanjut, pantau Jawa Tengah.